Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Nova Alfarezi, kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Segedong. Saya akan mempresentasikan perkembangan teori atom dari teori Dalton hingga mekanika kuantum. Teori atom berawal dari keingintahuan para filsuf Yunani pada beberapa abad sebelum Masehi, seperti diantaranya Leucippus dan Demokritus, yang berargumen bahwa semua materi terdiri dari partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Gagasan yang disampaikan oleh Demokritus menyatakan bahwa bila suatu materi dibagi menjadi bagian yang paling kecil lagi, lalu terus dibagi lagi, di mana akan sampai suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi atau tidak dapat dihancurkan, disebut atom, dari kata atomos dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Nah, gagasan filosofis tentang teori atom tidak dapat diterima sampai pada awal abad ke-18, hingga akhirnya John Dalton memberikan penjelasan teori atom berdasarkan hukum kimia dasar, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan perbandingan. Setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Semua atom dari suatu materi yang sama adalah identik, namun atom unsur lain berbeda dengan unsur-unsur lainnya. Atom tidak dapat dibagi, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan melalui reaksi kimia. Senyawa terbentuk dari gabungan atom dari unsur-unsur berbeda dengan perbandingan rasio atom yang spesifik. Model atom Dalton digambarkan sebagai bola pejal atau bola biliar. Yang kedua, teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum diawali dengan bencana ultraviolet menjelang akhir abad ke-19. Pada frekuensi tinggi, radiasi benda hitam akan bernilai sangat besar, bahkan tak terhingga. Max Planck berhasil menemukan rumusan sederhana tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultraviolet ini. Walaupun sederhana, penemuan inilah yang mendasari lahirnya fisika kuantum di awal abad 20. Pada waktu bersamaan, Albert Einstein mengirimkan makalah kepada Planck yang berisi gagasan efek fotolistrik pada tahun 1905. Gagasan Einstein ini membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel. Setelah itu, ada fisikawan asal Amerika Serikat bernama Arthur Compton yang turut ikut andil dalam membuktikan bahwa cahaya mempunyai dua perilaku, yaitu partikel dan gelombang. Seiring dengan waktu, Lewis de Broglie berhasil merumuskan momentum linear sebuah gelombang, hal yang menjadikan sebuah gelombang dapat berperilaku juga sebagai partikel. Pada tahun 1924, Wolfgang Pauli datang dengan larangan yang tidak menjadikan dua buah elektron atau lebih memiliki 4 bilangan kuantum yang sama alamat elektron pada atom. Beberapa bulan kemudian, pada waktu musim dingin, Erwin Schrödinger berhasil menemukan gagasan gelombang yang menakjubkan, yaitu persamaan gelombang. Namun gagasan gelombang Schrödinger seakan-akan menghidupkan kembali gagasan klasik yang mulai diragukan itu. Saat itu, memang Schrödinger hanya menemukan gagasan mentah tentang persamaan gelombang yang ditemukan. Bahkan dia tidak tahu apa yang ditemukannya. Materi persamaan Schrödinger akhirnya terpecahkan
saat Max Bohm mempublikasikan tentang probabilitas gelombang. Bohm menjelaskan aturan gelombang Schrödinger adalah suatu yang tidak pasti atau probabilistik. Merasa gagasannya tafsirkan seenak-enaknya, Schrödinger membuat analogi eksperimental yang dia sebut kucing Schrödinger. Meskipun terjadi perseteruan antara fisikawan karena perbedaan pendapat pada waktu itu, tapi akhirnya mereka dapat disatukan dalam sebuah konferensi Solvay yang digagas oleh Ernst Solvay, membahas gagasan baru untuk menggantikan gagasan klasik yang mulai diragukan dengan ilmu yang dinamakan mekanika kuantum atau fisika kuantum. Demikian perkembangan teori atom dan teori atom Dalton hingga teori mekanika kuantum. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang radiasi benda hitam untuk mengatasi masalah bencana ultraviolet ini. Walaupun sederhana, penemuan inilah yang mendasari lahirnya fisika kuantum di awal abad 20. Pada waktu bersamaan, Albert Einstein mengirimkan makalah kepada Planck yang berisi gagasan efek fotolistrik pada tahun 1905. Gagasan Einstein ini membuktikan bahwa cahaya berperilaku sebagai partikel. Setelah itu, ada fisikawan asal Amerika Serikat bernama Arthur Compton yang turut ikut andil dalam membuktikan bahwa cahaya mempunyai dua perilaku, yaitu partikel dan gelombang. Seiring dengan waktu, Lewis de Broglie berhasil merumuskan momentum linear sebuah gelombang. Hal yang menjadikan sebuah gelombang dapat berperilaku juga sebagai partikel. Pada tahun 1924, Wolfgang Pauli datang dengan larangan yang tidak menjadikan dua buah elektron atau lebih memiliki 4 bilangan kuantum yang sama alamat elektron pada atom. Beberapa bulan kemudian, pada waktu musim dingin, Erwin Schrödinger berhasil menemukan gagasan gelombang yang menakjubkan, yaitu persamaan gelombang. Namun gagasan gelombang Schrödinger seakan-akan menghidupkan kembali gagasan klasik yang mulai diragukan itu. Saat itu, memang Schrödinger hanya menemukan gagasan mentah tentang persamaan gelombang yang ditemukan. Bahkan dia tidak tahu apa yang ditemukannya. Materi persamaan Schrödinger akhirnya terpecahkan saat Max Bohm mempublikasikan tentang probabilitas gelombang. Bohm menjelaskan aturan gelombang Schrödinger adalah suatu yang tidak pasti atau probabilistik. Merasa gagasannya tafsirkan seenak-enaknya, Schrödinger membuat analogi eksperimental yang dia sebut kucing Schrödinger. Meskipun terjadi perseteruan antara fisikawan karena perbedaan pendapat pada waktu itu, tapi akhirnya mereka dapat disatukan dalam sebuah konferensi Solvay yang digagas oleh Ernst Solvay, membahas gagasan baru untuk menggantikan gagasan klasik yang mulai diragukan dengan ilmu yang dinamakan mekanika kuantum atau fisika kuantum. Demikian perkembangan teori atom dan teori atom Dalton hingga teori mekanika kuantum. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.